kan risiko bisnis itu hanya berlaku bagi direksi sesuai Undang-Undang PT, kalau saya tidak salah itu pasal 97. Ya, jadi kalau memang kalau itu Rups menyatakan itu ya Rups juga sebenarnya keliru. Dan itu kan sudah perbuatan melawan hukum itu. Selamat malam Pak Ishak. Malam. Ya, ini malam hari ini kita dengan Bapak Ishak Edwarihi, mantan Direktur Utama Bank NTT. Pak Ishak, ini mohon tanggapan terkait dengan RUP yang baru-baru diadakan. Terus setelah RUP itu ada draft RHP temuan BPK yang dibagikan. Apa benar Pak Ishak setuju dengan penyelesaian MTN? Bisa Bapak jelaskan? Jadi baik, sebenarnya temuan LHP BPK itu kan tahun 2018. Ya, kejadiannya itu 2018. Nah, sedangkan tanggapan saya itu kan saya lakukan di tahun 2020. Ya, sehingga tidak benar bahwa saya menyetujui kejadian pembelian MTN di 2018. Karena pada waktu pembelian itu tidak ada SOP-nya, tidak ada di RBB, sehingga hasil temuan BPK itu dibuatlah pengkinian SOP yang memuat bahwa Bank NTT bisa melakukan transaksi investasi pembelian MTN di lembaga non-bank. Jadi 2019-18 itu pembelian itu tidak ada SOP-nya, sehingga tidak benar bahwa saya menyetujui pembelian di tahun 2018. Karena apa yang saya tanda tangan 2020 itu kan untuk 2020 ke depan. Apabila ada transaksi dan ke depan, baru itu berlaku. Sedangkan pada waktu kejadian itu kan tidak ada. Jadi tidak benar saya menyetujui itu pembelian MTN. Kan tidak mungkin ketentuan itu berlaku mundur kan? Kok masa logika berpikirnya terbalik seperti itu kan? Gitu. Oke. Ini itu juga Pak Dirut NK juga menyebutkan bahwa temuan BPK tahun 2020 telah ditindaklanjuti dan tidak ada masalah lagi soal MTN. Itu jadi baik, sebenarnya kan kalau kita membaca dengan cermat rekomendasi BPK itu kan ada dua. Pertama harus recovery kan, recovery terhadap MTN itu yang 50 miliar ditambah dengan bunga yang 10,5 kalau tidak salah kan itu. Dan kedua baru memberikan sanksi. Nah, jadi tim pertanyaan, kalau begitu apakah memang sudah dikembalikan? Sudah diselesaikan yang 10 miliar, 60,5 miliar itu sudah diselesaikan? Sudah dikembalikan duitnya ke Bank NTT? Nah, saya baru tahu itu kalau memang itu seperti itu. Ya, ini selain itu soal sanksi itu Bapak, itu seperti apa? Nah, kalau sanksi itu kan saya kan sudah memberikan sanksi kepada 2 orang staf, yaitu kepala subdivisi dan dealer kalau saya tidak salah. Sedangkan kepala divisi yang melakukan itu di tahun 2018 kan belum diberikan sanksi karena beliau sudah jadi salah satu direksi, sehingga kewenangan untuk disanksi itu kan bukan di wilayah saya lagi, itu sudah di wilayah komisaris dan pemegang saham. Dan waktu itu saya sudah melaporkan ke pemegang saham tentang persoalan itu. Oke, baik, sangat jelas Bapak. Ini kita kembali ke flashback ke belakang Bapak ya. Ya. Apa selama dalam RUP sama Bapak masih ada di Bank NTT, itu ada kesepakatan dalam akta RUP bahwa masalah MTN adalah risiko bisnis? Sepengetahuan saya tidak ada itu. Tidak pernah dibicarakan, dimuat dalam akta RUP bahwa MTN itu berisiko bisnis. Dan kalau ada itu juga ganjil. Kenapa? Karena kan risiko bisnis itu hanya berlaku bagi direksi sesuai Undang-Undang PT, kalau saya tidak salah itu pasal 97. Ya, jadi kalau itu Rups menyatakan itu ya Rups juga sebenarnya keliru. Dan itu kan sudah perbuatan melawan hukum itu. Kalau dilihat dengan Undang-Undang PT dan pernyataan seperti itu. Jadi kalau dari Undang-Undang PT bahwa itu pemegang saham tidak boleh menyetujui itu ya? Ya tidak boleh, karena kan itu kan terjadi bukan oleh direksi, bukan oleh direksi, oleh kepala divisi. Sesuai dengan BPK. Fungsi pemegang saham cuma mengawasi direksi.
Ya, iya, bukan mengawasi pegawai. bukan. Oh, iya. Undang-undangnya bunyinya seperti undang PT bunyinya seperti itu. Oke. Ini Pak Dirut yang sekarang juga menerangkan bahwa alasan Pak Ishak, mohon maaf, Ya. diberhentikan karena Bapak dianggap tidak cakap. Yang Kenapa? bilang saya tidak cakap itu siapa? Statement cakap tidak cakap itu dikeluarkan oleh OJK sebagai otoritas sesuai apa namanya POJK tata kelola, POJK fit proper test. Seorang direksi itu dinyatakan cakap itu melalui mekanisme fit and proper test. Dan pada waktu itu jujur saja, ketika saya mencalonkan diri itu, jadi itu tidak ada satupun direksi bagian T mau mencalonkan diri jadi dirut pada waktu itu. Bahkan anggaran dasar pun dirubah itu. Anggaran dasar apa, Bapak? Jadi anggaran dasar tentang tata cara apa namanya pencalonan direksi itu dirubah. Yang seharusnya direksi dirut itu hanya boleh direksi yang sudah pernah menjabat direksi dirubah menjadi kepala divisi pun bisa pada waktu itu. Jadi Bapak dari kepala divisi langsung mencalonkan diri jadi direktur utama. Iya, jadi pada waktu itu sebenarnya saya itu mencalonkan diri jadi direktur umum saja. Tapi karena melihat kondisi di lapangan bahwa tidak ada direksi Bank NT yang mau mencalonkan diri jadi dirut, ya saya merasa terpanggil sebagai orang Bank NT, marwah saya sebagai orang Bank NT, ya masa tidak ada kader Bank NT yang siap jadi dirut. Ya, sehingga dengan keberanian dan membela marwah Bank NT, rasa cinta pada Bank NT, saya melamar jadi dirut pada waktu itu. Dan akhirnya saya kan lolos jadi dirut melalui fit proper test dilakukan di Jakarta oleh ahli independen yang ada di sana gitu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan berikut Bapak. Ini mohon maaf ya, ini agak ini. Bapak ini kan kata Pak Alex juga setelah diberhentikan dari posisi direktur utama, katanya juga tidak lolos uji direktur kepatuhan karena dianggap Bapak tidak punya visi dan misi. Ya jadi begini, waktu saya diturunkan itu, diberhentikan itu kan sebenarnya satu kejadian yang sangat memukul. Ya secara psikologis, fisik, mental, ya saya jujur saya tidak menyiapkan tidak siap dengan baik. Ya karena bagaimana seorang dirut diturunkan dan disuruh mencalonkan dirkep. Padahal saya ini kan pimpinan direksi, ya kan sesuai dengan peraturan OJK, sesuai dengan anggaran dasar saya ini pimpinan direksi. Jadi kendala-kendala psikologis itu sebenarnya yang membuat saya sebenarnya tidak siap. Tetapi dengan etiket baik, sesuai dengan kesepakatan rules, saya ikut pada waktu itu. Tetapi itu kalau kita mulai secara jujur kan, yang memberikan asesmen ini kan ya bagian daripada boleh katakan Yang menurunkan Bapak dari dirut. ya bisa seperti itu bisa seperti itu ya, sehingga ya wajar-wajar saja kalau saya dilihat seperti itu oleh mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu tentu saja setelah saya pulih, saya akan mencoba ketika ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai komisioner OJK tahun 2022, dan saya mengikuti pencalonan tersebut ya, dari sekitar 600 lebih peserta ya, 625 kalau saya tidak waktu itu ya, saya bisa lolos di peringkat ke-42 dari seluruh Indonesia. Itu saya bersaing dengan bankers senior dan orang-orang profesional di level nasional yang punya reputasi yang luar biasa. Tapi kalau saya juga bisa lolos urutan 42 ya, sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh ketua panitia yaitu Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, saya pikir itu cukup melegakan saya bahwa saya sebenarnya tidak dianggap tidak bisa amat gitu loh. Ya kan, jadi apakah pengakuan Ibu Sri Mulyani kepada saya dianggap sebagai sebuah pernyataan yang biasa? Ya, itu menunjukkan bahwa saya masih punya kemampuan
untuk bisa bersaing ada di dalam dunia perbankan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa saya tadi sampaikan bahwa saya tidak cakap, tidak begitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat kinerja direksi itu lihat angka. Ya. Angka saya waktu saya menjabat itu kan laba kita sudah 402 miliar sesungguhnya. Mohon maaf Pak, karena ini seperti yang diberitakan di luar kan sama ini bahwa Bapak tidak sampai berapa, tidak sampai 300 juta, 300 miliar atau apa. Tapi Bapak bilang 400, maksudnya seperti apa? Iya, jadi laba kotor itu sebelum diaudit itu sekitar 402 miliar. Di zaman Bapak? Iya, zaman saya. 2019. Yang hanya 11 bulan itu? Ya, yang saya pimpin itu. Tetapi ada kejadian besar yaitu kredit macet di Surabaya yang sekitar 100 lebih miliar lebih. Dan itu membutuhkan biaya pencadangan terhadap akibat kerugian kredit macet tersebut. Untuk menutupi? Iya, menutupi kerugian di kredit macet Surabaya tersebut. Dan akhirnya pertanggungjawaban kredit macet itulah yang dibuat oleh Direktur Kredit dalam RUPS luar biasa tanggal 6 Mei yang akhirnya memberhentikan saya itu kan. Jadi RUPS luar biasa itu sebenarnya pertanggungjawaban Direktur Kredit terhadap kredit macet Surabaya yang menghantam laba 2019 itu sehingga drop itu. Gitu. Tetapi bukannya mereka yang diberi sanksi, saya yang diberhentikan gitu. Oh, ini informasi baru ya Bapak ya untuk kita wartawan Bapak. Ya. Kalau boleh tahu Bapak, mungkin Bapak masih ingat secara persis kira-kira laba sebelum dipotong untuk membayar kerugian di Bank NTT Cabang Surabaya, laba yang Bapak dapat selama 11 bulan itu berapa? Ya, laba kotor sebelum audit 402 miliar itu. 402 miliar. 402 miliar. Jadi bahwa untuk prestasi Bapak cukup berprestasi sebenarnya. Ya silakan masyarakat menilai saja kan. Padahal itu saya baru memimpin kan 6 bulan, dari bulan Juni. Saya melanjutkan kinerjanya Pak Absalom Sine. Gitu. Ya silakan saya masyarakat menilai seperti apa sebenarnya. Gitu. Oke. Mungkin Pak ini dan juga saya tambahkan lagi loh. Dalam sejarah Bank NTT baru pertama kali Bank NTT itu menandatangani pinjaman daerah. Gitu. Kami memberikan pinjaman daerah 150 miliar kepada Pemda Provinsi pada waktu itu. Itu dalam sejarah Bank NTT itu baru pernah terjadi pinjaman daerah kepada Pemda. Zaman Bapak? Ya, zaman saya. Ya. Gitu. Oke. Pak ini kalau boleh kita ini tentang masalah yang lagi bergulir di pengadilan yang Bapak ajukan terhadap Pak pengacara. Ini kira-kira seperti apa Pak? Jadi baik, sekarang kan sudah bergulir sampai pembacaan gugatan nanti tanggal 29. Setelah mediasi itu kita tidak menemukan kata sepakat, sehingga ya kita lihat saja sidang nanti seperti apa. Ya, gugatan akan dibacakan, silakan tergugat menjawab gugatan tersebut, dan kita terus berproses hukum. Ya, saya harap kita semua bisa menghormati proses hukum ini, sehingga nanti akan diketahuan, akan kita dapatkan putusan pengadilan yang pasti, karena memang kita datang untuk mencari kepastian hukum dan keadilan, supaya martabat kita yang selama ini direndahkan ini bisa dipulihkan kembali. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Ishak Terima kasih. waktunya. Maaf.